Halo para pencinta buku, selamat membaca. Salam kenal, saya Alvaro Putra Prasetya dari kelas 11 3. Dan hari ini saya akan membahas buku yang berjudul The Science of Being Great, Mencapai Hidup Penuh Keagungan, karya Wallace D. Wattles. Mengenai seorang penulisnya, Wallace D. Wattles merupakan seorang penulis pemikiran baru dari Amerika, yang dimana memang mengenai identitasnya itu kurang terlalu jelas. Namun tulisan-tulisan dan juga kutipan-kutipan yang sudah sangat mendunia dan bahkan banyak digunakan dari gerakan-gerakan swadaya. Dalam buku ini diterangkan oleh Wallace D. Wattles itu bagaimana cara menjadi orang yang besar, agung, dan juga hebat. Bagaimana cara pemimpin itu bergerak. Di sini diterangkan bahwa seluruh dunia dan juga apapun kandungannya itu sudah sempurna, meskipun ada yang belum selesai. Di sini diartikan bahwa kita sebagai sama manusia itu sudah sangat sempurna. Kita sama-sama sempurna, dan sekarang tinggal bagaimana cara kita untuk saling menghargai, saling menghormati, dan juga bagaimana cara kita bersikap baik satu sama lain. Dan juga dari buku ini, saya menangkap 3 poin yang sangat menarik yang bisa kita ambil juga diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu mengenai pemikiran yang spiritual dan juga pikiran yang rasional. Dalam poin pertama ini, saya menemukan satu kutipan dari buku ini, yaitu tanpa iman mustahil menyenangkan Tuhan, dan tanpa iman itu mustahil menjadi orang hebat. Yang berarti di sana iman menjadi hal yang mendasar di sini, menjadi fondasi dari setiap manusia. Di sini terlihat bahwa memang di dalam mungkin tidak menekankan hanya dalam pemikiran yang rasional, namun kita tetap didasari dengan kepercayaan spiritual misalnya. Namun tetap diseimbangkan dengan rasionalitas. Apa manfaat dari ini? Apa yang membuat kita harus menyeimbang kedua hal ini? Kita dapat mengambil contoh seperti aksi yang kita lakukan yang mendasar dari, yang berasaskan dari Tuhan. Jika kita melakukan aksi, kita melakukan tindakan yang berasas dari ketuhanan, yang pastinya kita akan banyak mempertimbangkan hal-hal yang apa yang akan dampak yang akan terjadi, apa yang akan sebab akibatnya itu apa, itu semua akan ada ketika kita dapat menyeimbangkan antara pemikiran rasional dan itu pemikiran yang spiritual. Dan juga yang kedua, ada poin yaitu pandangan perorangan dan juga pandangan sosial. Pandangan perorangan itu ialah pandangan kita terhadap teman kita, terhadap kerabat, terhadap keluarga, terhadap guru kita, juga terhadap individual-individual lainnya. Bagaimana cara kita mengatur dan juga mengontrol pikiran-pikiran kita, pandangan-pandangan kita terhadap seseorang, sehingga kita bisa menjadi orang yang hebat, tidak hanya dalam menilai dan juga tidak sama sekali dalam hal menghakimi, tapi bagaimana cara kita menyikapi orang tersebut, bagaimana cara kita menemukan sisi unggul dari orang-orang tersebut. Karena di sini kita hidup berdampingan dalam mungkin diterangkan bahwa kita tidak bisa memaksakan, yaitu mempunyai kemampuan yang sama satu sama lain. Namun kita sudah mempunyai kemampuan-kemampuan yang berbeda, dan juga bagaimana cara kita untuk menyikapi hal tersebut. Dan juga mengenai pandangan sosial. Ada suatu kutipan di sini yang mengatakan bahwa semua yang ada di dunia dan kandungannya itu sudah sempurna meskipun belum selesai. Di sini dikatakan dan juga di sini berarti diterangkan bahwa semua yang ada di dunia itu baik. Namun sekarang tentang bagaimana cara kita berpandangan, bagaimana cara kita menilai sesuatu. Ketika kita melihat sesuatu yang sudah ranah atau merujuk kepada hal yang negatif, bagaimana caranya kita untuk merubah pandangan itu menjadikan untuk diri kita sendiri ke sebuah hal yang positif, dan malah akan berdampak positif kepada lingkungan sekitar kita. Itu. Dan juga yang ketiga yaitu aksi yang menuju kepada realisasian. Jadi setelah kita memiliki pemikiran yang seimbang antara spiritual dan juga rasional, kita memiliki pandangan yang sudah dapat kita kontrol mau dari perseorangan ataupun sosial cakupan besar, kita melakukan aksi yang menuju kepada realisasian. Jadi memang di dunia ini realistisnya semua itu akan berpacu kepada hasil. Kita akan melihat bagaimana seorang akan berproses dan juga akan berhasil. Bagaimana semua itu akan terjadi. Ini memerlukan tindakan yang menuju untuk kerealisasian. Banyak contohnya yang sudah terjadi. Kita dapat mengambil contoh yang sangat sederhana dari lingkup sekolah kita.
kita belajar dengan guru, belajar dengan teman-teman diskusi kita. Kita berpikir di sana dengan menyeimbangkan pikir kita antara spiritual dan juga rasionalitas kita. Setelah itu kita mengatur dan juga mengontrol pandangan kita terhadap perseorangan mereka, terhadap individual mereka, ada pendapat yang mereka kerahkan. Dan juga kita mengobservasi lingkungan sekitar, bagaimana keadaan yang ada. Setelah itu kita mengambil tindakan yang paling sesuai, tindakan yang paling sesuai dengan lingkungan yang ada. Dan itu yang itulah yang bisa kita sebut dengan tindakan terhadap realisasian. Dalam buku ini bisa saya simpulkan bahwa memang untuk menjadi seorang yang besar itu bukan berarti seseorang selalu ada berada di atas. Bukan berarti seseorang yang hanya memerintah seperti bos, seperti pemimpin. Tapi orang besar itu ingin melayani tanpa mengurangi sedikit pun mengenai kualitasnya. Kenapa mengurangi sedikit pun mengenai karismatiknya? Bagaimana dia menempatkan diri dia sendiri di dalam semua keadaan yang berbeda. Bagaimana cara seorang orang besar itu melakukan hal-hal yang besar dengan hebat, namun tidak tertinggal dengan hal-hal yang kecil lainnya. Di mana memang perubahan itu akan terjadi dari hal yang kecil, jadi menuju ke hal yang besar. Seperti itulah bagaimana orang yang agung, bagaimana orang yang besar bergerak, bagaimana mereka dalam sisi berpikir, mereka dalam sisi bertindak, mereka berpandangan, semuanya itu sudah dikontrol, sudah diatur ke sebuah kebijaksanaan. Ya, dalam ilmu, jika kita tidak atur kebijaksanaan, maka semuanya akan sia-sia. Karena pintar tanpa bijaksana, itu akan meranah pada hal yang negatif. Di sini saya merekomendasikan untuk buku ini, karena di sini terdapat banyak sekali implementasi yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Mau di kelas kita, maupun di lingkungan sekitar, di masyarakat, dan dimanapun itu. Karena buku ini berpacu kepada bagaimana cara kita pandangan sosial kita, pandangan kita terhadap dunia. Bagaimana kita menyikapi semua hal yang terjadi di dunia ini. Mau itu secara individual, apapun terjadi di dalam masyarakat. Bagaimana cara kita menyikapinya, juga bagaimana orang yang besar itu dapat suci dalam perkataannya, dengan perbuatannya, dapat dipertanggungjawabkan. Semuanya itu akan ada pertanggungjawabannya. Semua itu akan ada sebab akibat. Semua yang ada di dunia ini tidak akan lepas dari ada yang sebab dan akibat. Dan itu sudah sangat jelas dan juga ada dalam judul kita yang sehari-hari. Saya rekomendasikan buku ini untuk baca oleh kita semua, karena buku ini juga dapat menuntun kita, dapat mengajak kita, menghimbau kita untuk mari bersama-sama kita bangun pribadi lebih kuat dengan pemikiran yang hebat. Sekian dari saya. Buku memang merupakan segala dunia, namun buku tetap memerlukan pemikiran yang berbeda. Selamat membaca semua.